Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Karis Ibahana Utami dengan NIM akhiran 007. Saat ini saya akan mempresentasikan penerapan ekoenzim dalam melaksanakan gaya hidup berkelanjutan bagi masyarakat catur tunggal Yogyakarta. Peningkatan jumlah sampah di Indonesia dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023 sampai 2025 menunjukkan bahwa sampah organik, terutama sisa makanan, menyumbang 40 hingga 60% total timbunan sampah. Dari data tim Indonesia Asri menunjukkan komposisi sampah berdasarkan sumber sampahnya didominasi oleh sampah rumah tangga 60,44% dan komposisi sampah berdasarkan jenis sampahnya didominasi oleh sisa makanan yaitu 39,67%. Sehingga masyarakat Indonesia memerlukan solusi yang ramah lingkungan untuk mengatasi masalah sampah ini. Ekoenzim dapat menjadi salah satu cara yang diterapkan untuk mewujudkan untuk menanggulangi masalah sampah organik ini. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim merupakan cairan organik yang dihasilkan melalui proses fermentasi limbah organik, gula, dan air. Ekoenzim ini diteliti oleh Dr. Rosukon Punpanfong dari Thailand. Dia adalah peneliti dan pemerhati lingkungan dari Thailand. Dia telah meneliti ekoenzim ini selama 30 tahun. Cara melakukan ekoenzim atau pembuatan ekoenzim ini sangat sederhana. Kita hanya memerlukan wadah air bersih, gula merah atau gula tetes tebu, dan sampah organik atau limbah organik. Masukkan limbah organik, gula, dan air ke dalam wadah dengan rasio atau dengan perbandingan 10 untuk air, 3 untuk sisa makanan, dan 1 untuk gula. Kemudian diaduk dan ditutup rapat dalam wadah selama 3 bulan. Dan jangka waktu 3 bulan tersebut perlu dibuka untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi tersebut. Bagaimana penerapan ekoenzim dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan dan ekoenzim ini sangat sejalan karena ekoenzim ini merupakan langkah-langkah yang konkret untuk mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Dalam pengertiannya, gaya hidup berkelanjutan itu adalah pola hidup yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga menerapkan ekoenzim ini dapat sekaligus menerapkan gaya hidup berkelanjutan karena ekoenzim dapat mengurangi sampah organik yaitu sampah-sampah rumah tangga dan sisa makanan, mengurangi produk-produk kimia rumah tangga karena ekoenzim yang ramah lingkungan, dan sarana edukatif sekaligus praktik langsung gaya hidup berkelanjutan. Apa saja manfaat ekoenzim ini? Bagi rumah tangga, ekoenzim sebagai pembersih lantai, cairan pencuci piring, pembersih kamar mandi, bahkan untuk menghilangkan bau-bau tak sedap di rumah. Kemudian bagi tumbuhan bisa meningkatkan kesuburan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman. Selain bagi rumah tangga dan tanaman, ekoenzim juga bermanfaat bagi ekologis lingkungan, yaitu memperbaiki kualitas air, mengurangi pencemaran, serta menurunkan jumlah limbah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Apa saja tantangan dan peluang dalam menerapkan ekoenzim ini kepada masyarakat di Catur Tunggal? Tantangannya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ekoenzim. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah-sampah organik dan sampah-sampah anorganik di tempat penampungan akhir. Kemudian anggapan bahwa proses fermentasi yang rumit dan lama. Karena mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam tentang ekoenzim, maka masyarakat ini berpikir bahwa ekoenzim ini memerlukan proses yang sulit dan tidak mudah, serta keterbatasan konsistensi dalam pengumpulan limbah organik. Mereka masih sulit untuk memilah sampah-sampah organik dan sampah-sampah anorganik. Bahkan mereka sulit mengubah kebiasaan pengurangan produk kimia karena mereka sudah bergantung terhadap produk-produk kimia yang dianggap simpel dalam menggunakannya. Selain tantangan, juga ada peluangnya.
yaitu ketersediaan limbah-limbah organik yang melimpah di Catur Tunggal karena banyaknya restoran-restoran atau warung makan di Catur Tunggal, serta dukungan komunitas dan potensi edukasi lingkungan. Bahkan potensi ekoenzim ini menjadi program lingkungan yang berkelanjutan. Nah, cara-cara untuk mewujudkan dan meningkatkan peluang serta meminimalkan tantangan itu dapat dilaksanakan dengan edukasi, sosialisasi, dan menunjukkan cara-cara yang sederhana terhadap melaksanakan ekoenzim ini serta melibatkan sekolah-sekolah dan komunitas di Catur Tunggal. Kesimpulannya, ekoenzim bermanfaat untuk mengurangi sampah, menggantikan bahan kimia, dan menjaga kualitas tanah serta air. Penerapannya sangat mudah serta mendukung gaya hidup berkelanjutan, bahkan meningkatkan kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun masih terdapat tantangan dan berbagai hambatan, namun ekoenzim tetap menjadi inovasi yang sederhana namun sangat efektif untuk mewujudkan pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Ayo peduli lingkungan. Lama, Bu? Oh, aman.